Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, membahas ilmu tasawuf, masih pasal menjaga perut sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah bahas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga perut adalah menjaga diri kita dari memakan yang haram, memastikan makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halal. Jadi makna yang pertama menjaga perut adalah menjaga perut dari makanan yang haram. Pagi ini kita masuk yang kedua, menjaga diri dari makan yang berlebihan, menjaga diri dari makan jangan terlalu kenyang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi ayat itu ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama maksudnya adalah berlebihan, artinya melampaui batas. Artinya jangan kita memakan makanan yang haram. Tafsir yang kedua adalah berlebihan, artinya jangan berlebihan, jangan artinya terlalu kenyang. Karena terlalu kenyang itu menurut kesehatan pun, makan terlalu kenyang itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi memang makanan itu enak, sedap, lama. Tapi kalau udah berlebihan, makanan yang enak, yang sedap itu bisa menjadi sumber penyakit. Ditabang batang manggih, dilatak di dalam raki, usah suku bana jolamak mani, karena itu sumber segala penyakit. Coba kita cari lihat gini nak. Kalau zaman dulu orang itu susah mencari makan. Zaman-zaman peperangan dulu, zaman begolak atau orang tua gitu, mencari makan susah. Nah, letakkan aja deh bos begini lah ya. Sejarah ya.
Tapi kalau kini makanan itu udah berlebih-lebihan, makanan itu udah banyak. Jadi terlalu banyak makan, porsi makan yang berlebihan itu penyebab banyak penyakit. Yang namanya apa? Diabetes, penyakit gula, mutarul ya, darah tinggi, alai, kolesterol, beko alai yang banyak ini stroke. Banyak penyakit itu sumbernya adalah karena makan itu berlebihan. Iya, tabalik tabalik zaman ini. Jadi karena itu walaupun kita banyak memiliki makanan yang banyak, kita mampu, kita memiliki harta yang banyak, dalam Islam kita dituntut untuk sederhana dalam makan itu. Kadang-kadang kita kan sayang berlebihan dah. Pada rasa di luar, biar rasa di dalam. Kadang-kadang sambal lemak banget bata. Poilah kanyang tambah aja lah ya. Tambah 3 sampai 5. Sambal berlebihan aja. Jadi itu menurut kesehatan. Tidak bicara kita masalah agama, tapi masalah kesehatan dulu itu tidak baik menurut kesehatan. Jadi dulu pernah Nabi mengirim surat mengajak para raja penguasa di sekitar Arab itu. Ada sebagian raja itu yang mengirimkan tabib, mengutus tabib atau dokter cara kininya untuk sebagai hadiah. Kata Nabi, silahkan kembali, kami tidak butuh tabib, karena kami tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kami tidak makan sampai kenyang. Itu salah satu tips kesehatan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan itu apabila dah terasa lapar, dan kalau makan itu dah mulai terasa kenyang, langsung dihentikan. Jadi kalau sudah kenyang stop. Itu salah satu yang mungkin bisa kita amalkan. Insya Allah itu salah satu tips untuk menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dia nama itu kelebihan, ya, kelebihan porsi makan. Banyak orang-orang yang sejahtera dari segi ekonomi, banyak mendapatkan penyakit-penyakit itu, yang kolesterol, yang darah tinggi, segala macam. Asam urat. Ya. Asam urat ya. Jadi kalau makanan tadi seperti makanan apa kok yang banyak berlemak itu menyebabkan kolesterol. Jadi karena itu Rasulullah SAW mendidik kita para umatnya untuk sederhana. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang pertengahan, yang sederhana dan melampaui batas. Kemudian pengarang kitab Penawar Hati mengutip Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, makan yang terlalu kenyang itu bisa menyebabkan beberapa hal yang negatif, yang tidak baik menurut agama. Yang pertama adalah karena banyak makan itu sumber dari kerasnya hati. Itu akibat dari banyak makan yang pertama. Ada pengaruhnya kepada kerohanian, ada pengaruhnya kepada spiritual.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahuwa kal hijarah au asaddu qaswah. Kemudian hatimu setelah itu hati kalian menjadi keras, maka hati itu seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Jadi hati manusia itu pun memiliki sifat-sifat. Hati secara rohani memiliki banyak sifat. Ada hati itu yang tinggi, ada hati itu yang rendah, rendah hati, tinggi hati, keras hati. Ada yang makan hati, patah hati ya. Nah, itu yang payah ya. Di salah satu sifat hati yang negatif itu, yang tidak baik itu adalah keras hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang hati yang keras itu bahkan lebih keras dari batu. Batu bagaimanapun kerasnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau hati yang keras, tidak akan bisa, tiada siapa yang bisa menundukkan. Apa ciri-ciri dari keras hati itu? Yang pertama adalah malas mengerjakan kebaikan dan ketaatan dan menganggap remeh satu kemaksiatan. Di Bapak Ibu, ini adalah salah satu ciri atau ciri yang pertama dari keras hati. Satu kemaksiatan yang dilakukan dianggap enteng. Seolah-olah bagaikan lalat. Sengene. Atau dosa kecilnya. Ada ya. Menganggap remeh satu kemaksiatan dan malas mengerjakan kebaikan atau ketaatan. Bare untuk melakukan ketaatan tadi itu. Bare untuk melakukan kebaikan, melakukan amal betul sangat bare. Itu ciri-ciri yang pertama dari keras hati. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Orang yang beriman, yang hatinya lunak, yang hatinya khusyuk itu, hatinya akan tersentuh apabila dibacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya gemetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah, zadathu imana, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Jadi mendengar ayat Al-Quran, mendengar nama Allah itu hatinya merasa tersentuh, tertegun. Itu kalau hati yang khusyuk. Tapi kalau hati yang keras tidak ada pengaruh. Kalaupun dibacakan ayat Al-Quran, disebut nama Allah, tidak ada pengaruh. Biasa. Itu ciri-ciri hati yang keras. Kemudian yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan. Nah, seperti kita alami kini, musibah yang sangat besar, ujian yang sangat besar, wabah COVID atau corona. Masih ada manusia yang hatinya tidak tersentuh.
biasa aja perasaan. Dia tidak sadar bahwa ini adalah salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang tersentuh hatinya dengan ujian tadi, mungkin selama itu lalai, akan berubah menjadi orang yang sadar. Kalau malas beribadah, menjadi orang yang rajin beribadah. Kalau lupa dengan akhirat, menjadi orang yang ingat dengan akhirat. Kemudian yang keempat, tidak merasa takut janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila disebut surga dan neraka, apabila diceritakan dahsyatnya siksaan nanti di akhirat, tidak ada pengaruh. Seolah-olah itu tidak akan terjadi. Kalau orang yang hatinya khusyuk, hatinya tidak keras, maka pasti dia akan tertegun mendengar apabila dibacakan janjian siksaan Allah nanti di akhirat. Ada gak taman nuang, membawa kepada perenungan, membawa kepada tafakkur. Bagaimana kira-kira, bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Walaupun orang tadi orang yang soleh sekalipun, tapi apabila dibacakan siksaan Allah nanti di akhirat, pasti akan merasa tertegun, merasa hatinya merasa takut. Kemudian yang kelima, bertambah kecintaan kepada dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Ini juga ciri-ciri orang yang keras hati. Yobana dunia sama tomatu dalam pikirannya. Yobana ba'a harta yang menjadi tujuan hidup. Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bagaimana menikmati kenikmatan dunia dan mengenyampingkan urusan akhirat. Bekola sembahyang tuh. Waktu masih panjang, enggak? Kerajo masih banyak. Bisu ada juga waktu. Jadi yang dikaja kerja duniawi dan menjadikan dunia itu sebagai tujuan dan melalaikan akhirat. Kemudian yang keenam, tidak tenang dan selalu merasa gundah. Tidak tenang, tidak ada mendapatkan ketenangan dari itu. Ketenangan batin tidak ada. Selalu resah gelisah, gundah gulana. Padahal secara materi kadang-kadang dilihat orang lain menilai sudah berlebihan, bukan berkecukupan tapi sudah berlebih-lebihan. Tapi kenapa masih juga tidak mendapatkan ketenangan? Kadang-kadang malam tidak melaluk matu. Itu salah satu ciri dari keras hati juga. Yang ketujuh, Bapak Ibu, bertambah meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kemaksiatan yang dilakukan bukan yang bertambah kurang, malah bertambah meningkat, bertambah parah. Kalau kata orang Malaysia, tambah teruk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka cenderung kepada kesesatan, Allah malah menambah mereka lebih cenderung lagi kepada kesesatan, dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mereka bertambah
tenggelam dalam kemaksiatan, Allah malah menambahi kepada hati mereka itu kecenderungan untuk melakukan maksiat. Kemudian yang kedelapan, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan yang ma'ruf dan yang mungkar. Dindak jalai nama nan ma'ruf, nama nan mungkar, nama nan elok, nama nan buah, nama nan halal, nama nan haram. Di data jadi sedua ya. Sawah kata orang awak ndak berapa matang sawah. Ya sawah dia giah berapa matang, ladang dia giah bapintala. Kendak jaleh, ndak berbeda ma yang halal, ma yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang oleh syarak, mana yang dianjurkan oleh syarak. Jadi itulah ciri-ciri, 8 ciri-ciri orang yang keras hati. Jadi keras hati ini adalah salah satu sifat hati yang sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita agar jangan sampai terjerumus kepada sifat keras hati. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi demikian dulu kajian kita pagi ini, insyaallah nanti kita lanjutkan.